Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung, petung Joko Jangkep, petung yang jauh lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran laku perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung ini adalah petung yang berkembang di masyarakat Islam Aboge, yakni masyarakat yang selalu memegang prinsip bahwa tahun alif selalu jatuh pada hari Rabu Wage. Ya, salam untuk semua keluarga besar kaum Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Kali ini saya akan bacakan petung untuk pasangan Senin Pahing dan Rabu Wage. Bagaimana cara petungnya? Siap-siap ya. Senin Pahing itu 13, tentunya sedangkan Rabu Wage itu adalah 11. Ya, siap-siap. Ini yang akan menikah bisa melihat gambarannya. Jadi jenengan akan melihat laku perkawinannya seperti apa. Yang belum yang sudah menikah, ini pasangan Senin Pahing dan Rabu Wage, silahkan petung ini diuji. Ya, akurasinya bisa diuji, dicocokkan dengan gaduhan jenengan. Baik, jaga yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan Rabu Wage dan Senin Pahing ini jatuh angka pitung Jilu Jiji Rosapat. Tipe pitung papat. Wah, langsung ujian ini ya. Non sewu ini saya harus buka terus terang. Pitung angka papat itu menurut Joko Jangkep, pitung Jawa kuno ini ya, istilahnya adalah kalau primbon disebutnya sebagai tipe pati. Tipe pati itu apa? Petung yang paling dihindari di dalam petung Jawi, karena adanya ancaman kematian untuk pasangan ini. Jadi bisa terancam salah satunya, bisa terancam dua-duanya. Mengancam nantinya itu bisa mengancam juga mertua, bisa mengancam orang tua, bisa mengancam saudara. Bahkan jika pada masa 0 sampai 2,5 tahun ini muncul anak atau lahir anak atau mengandung anak, sudah ada usia 4 bulan kandungan, itu pun bisa gugur atau anaknya meninggal. Ini makanya biasanya kalau petung membaca petung primbon, kalau baca primbon ya, ini langsung dikatakan tegas, sebaiknya dipikir ulang untuk menikah. Tapi bagaimana dengan petung Joko Jangkep? Joko Jangkep menyebutnya ini sebagai musibah besar. Jadi petung 4 di dalam Joko Jangkep itu disebut sebagai musibah besar, karena petung Jangkep tidak ada petung tipe pati. Tidak ada petung tipe pati. Ya, betul, tidak ada petung tipe pati. Kenapa? Karena urusan hidup mati urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menebak kapan matinya seseorang. Itu Joko Jangkep menyikapinya. Maka disebutkan sebagai petung musibah gede, petung balak ini ya, balak gede. Nah, tipe balak ini bicara nih. Apa risiko terbesar dari sebuah balak? Kan begitu pertanyaannya. Ya bisa mati juga, karena ini musibah besar, balak gede, iso sampai mengancam nyawa. Tapi Joko Jangkep tetap tidak mau menyebutnya sebagai elemen menyebutnya tipe pati. Karena apa ya, memang itu urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Boten saged, boten wonten ilmu petung manapun yang bisa menebak kapan matinya seseorang. Ya, itu prinsip dasarnya, karena ini petung Islami ya. Selanjutnya, nah itu ya. Selanjutnya begini, untuk ini petung ini, tipe papat ini, untuk jalan tengah gampangannya ya, maka saya menafsirkannya sebagai petung elemen kematian. Ada bayangan kematian yang membayangi pasangan ini. Maka pastikan jadikan kalau tipe jatuh ini ya, langsung disyarati. Cara mensyaratnya gimana? Lihat video lain di channel ini. Ya, pastikan disyarati ya. Ini petung musibah. Ya, kalau niat nikah, harus nikah Allah niat bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ragu ya. Nikah bismillahirrahmanirrahim. Tapi disyarati. Kenapa? Karena dengan disyarati dampaknya bisa berkurang. Itu loh. Sekudune loro, awake mau gembreges. Kan begitu fungsinya disyarati, gembreges atau mungkin bersin-bersin. Ya sebagai awake kaya ngono, lemes loro sithik. Ibaratnya begitu. Loh, berarti dengan disyarati ora iso ilang pitunge. Mboten saged. Pitung niku mboten saged dilompati ya.
melompat. Wah, tiba kita lompati dengan disarati dilompati betul sakit. Pitung itu gaduan paten. Ya niki ketemu iki ya gaduan ini. Lah nek saged pitung itu saged diloncati. Lah apa fungsine pitung? Kabeh kok diloncati kabeh, ora ana pitung. Nah, makaten maksudnya. Jadi saratilah fungsinya apa? Untuk mengurangi dampak negatif. Ada di video lain di channel ini cara menyiasati atau mensarati pitung elemen kematian. Coba dicari ya, pastikan disarati. Itu ujian untuk awal ini, untuk Selasa Wage dan Senin Pahing. Ada musibah besar selama 2,5 tahun itu. Iki mesti protes. Loh, kalau kok aman-aman mawon pas pitung ini kita HP kelewat tidak ada apa-apa. Atau mungkin oh iya saya keseripaan dan sebagainya, oh orang tua saya sakit saat ini, ya itu maksudnya pitung ini. Syukur-syukur disarati ya. Tapi nek misalkan aman-aman saja, kalau jelas ngopo kok iso aman-aman. Jadi kan sakit aman dari pitung tiba ini, elemen kematian ini karena apa? Ya kersane Gusti Allah. Aku iso kelewatan piye? Mungkin jenengan orang sadar bahwa urusan nikah itu nikah tiang sepuh jenengan. Saat itu tiang sepuh jenengan mesti tangklet kan tiang pinter takon. Wong sepuh lah sing iso mitung. Oh alah tiba pati le anakmu. Ketika tiba itu mesti disarati. Makanya jenengan aman. Tanpa sadar jenengan ternyata sudah disarati oleh orang tua jenengan. Atau wong pinter itu otomatis mensarati ketika tiba hitung dino nih. Menyiasati dan sebagainya. Ngoten. Dan mulai jenengan selamat di situ. Tapi jangan ojo kemudian terus aman-aman. Hidup itu ada cokro panggilingan komuter, ada periode kedua, periode ketiga. Iki tiap periode kudu jenengan sarati. Maka pastikan melihat video lain cara mensiasati supaya jenengan bisa terlolos dari ini. Maka itu saya mengingatkan yang lolos pada periode pertama atau periode kedua tanpa sadar. Kok aku lolos pertama mungkin disarati, kedua aku ya lolos. Aku orang ngomong apa? Wah nyoba, jenengan dilihat dulu videonya. Cara menyiasati pitung ini. Oh ternyata jenengan melakukan beberapa hal yang tanpa sengaja ternyata itu syarat. Itu begitu. Jongko sing ketelu hati-hati. Jangkep ketelu, jangkep peluru hati-hati. Makaten wis gampang ini karena ini penting sekali maka perlu saya tegaskan berulang-ulang Hati-hati dengan ini. Baik, sekarang jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Tiba pitunge Songlu Jiro Roserso. Tiba pitung angka kosong. Kosong ya apa artinya? Rezeki seret. Ujian malih. Rezeki seret itu gambarannya piye? Angel rezeki. Tidak lain loh. Wangel kabeh. Usaha-usaha yang dilakukan orang membuahkan hasil. Nek membuahkan hasilnya ora akeh atau tidak cukup untuk nutup pengeluarannya. Itu gampangannya kayak ngono. Ruwet kabeh ini. Iki mbok-mbokane masalah ini, rezeki seret itu. Iya aja diganggap sepele ya. Rezeki seret itu masalah cilik sudah digede kabeh. Makanya pastikan untuk disiasati. Cara menyiasatinya juga sudah ada video lain di channel ini. Siasati pastikan siasati. Karena nek salah-salah kok marahi repot. Caranya saat ini, apakah dengan disiasati kemudian rezeki ini jadi lancar? Nggih, lo berarti iso diloncati toh? Lagi pertanyaannya kan ngono terus. Kode karep. Oh, rezeki dari ra iso diloncati, lah kok iso diloncati. Lah tak ini gambaran jenengan carane nyiasati ini. Tapi tetap awake seret. Contohnya gini. Jadi pas disiasati itu, awake jenengan tetap rezeki seret. Tapi jenengan gawe sumur-sumur ning luar awak. Di luar tubuh. Sumur iki metu sumber-sumber sehingga rezekinya lancar. Tapi kudu awake jenengan. Saka sumber-sumur iki mau sing marai rezekinya lancar. Dadi pitung rezeki seret ning awak jenengan tetep lewati seret. Tapi karena ana sumur-sumur iki mau sing marai lancar. Mula pastikan disiasati. Ono carane, ada yaitu carane. Awake tetep seret. Tapi ono rezeki saka ndi? Di luar awak. Nah, itu gampangane gambar pitung rezeki nol ini. Goleki piyambak mangki nggih. Baik, contoh yang ketiga,
Jongkok yang ketiga itu usia perkawinan 5-7,5 tahun. Pasangan Rabu Wage dan Senin Pahing ini atau Senin Pahing dan Rabu Wage ini tiba angka pitung songo jipat terus serlu. Tiba pitung angka telu. Pitung angka telu ki apa? Ujian mana? Artinya tiba padu, pertengkaran, ya ribut atau gendro di rumah tangga. Iki bisa melanda antar pasangan, ribut suami istri, bisa ribut pasangan dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara. Nek jangkep wis akeh, iso dengan anak, nek anak wis gede maksudnya. Ada keributan. Wah, lagi ora kepenak ilang nggih. Keributan. Iki perlu tak warning meneh, tak ini peringatan. Ya diring-iring nggih untuk pasangan ini. Banyak rumah tangga pecah atau bercerai saat melintasi pitung telu. Diring-iring. Banyak rumah tangga pecah atau bercerai saat melintasi pitung telu. Kita istriana mau ribut, tapi aja main-main dengan pitung telu. Pastikan disyarati. Ya, syarati sengolonyati boten. Syarat itu hanya untuk mengurangi dampak. Piye cara nyarati? Lihat video lain di channel ini. Cara mensyarati pitung tiba papat. Kok papat? Pitung tiba telu. Wis ana video nih. Nggih, dianu nggih. Disyarati. Selanjutnya, jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba apa hitungnya? Jiji jimo roser 6. Tiba pitung angka 6. 6 ki apa artine? Rezeki lancar. Gambarane piye rezeki lancar? Oh, nek mau diuji akeh ya. Ujian. Saiki tiba rezeki lancar. Rezeki lancar gambarane kepenak. Apapun yang diusahakan membuahkan hasil. Obah sithik dadi duit. Ya. Ndelale metu kabeh duwite kok dinti. Pengen apa-apa ya kelakon wong duit. Masalah gede dadi cilik wong duwite akeh kok. Nek rezeki lancar bakal datang pada pasangan Senin Pahing dan Rabu Wage pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Ya hiburan yo awal-awal mau masalah. Saiki muncul rezeki lancar. Ngono gambarane. Saiki jangka yang kelima atau jangkepan, penjangkep penutupnya satu putaran ini. Nah, pasangan ini pada jangka yang kelima atau usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Tiba angka pitunge jiro jinem roserlu. Tiba pitung angka 8. Angka 8 itu gambarannya apa? Padha kaya mau saurunge rezeki lancar maneh. Nah iki. Jadi 2 rezeki lancar datang berurutan. Ki kepenak situasi ini. Gambarannya padha mau rasa tak gambarke. Ya ini mau gambaran untuk laku perkawinan Senin Pahing dan Rabu Wage dalam satu putaran. Sak jangkepan. Sak jongko jangkep. Sak jongko itu 2,5 tahun. 5 jongko itu sak jangkepan, sak putaran. Jadi janjiannya laku perkawinan itu ya mau 12,5 tahun itu perubahannya. Itu gambarannya ya, gambaran cetone. Nah ini mesti harus protes. Lah kalau mau nikah 16 tahun deh, 17 tahun mau dihitung 12,5 tahun. Piye hitungnya? Nek wis sak jangkep diulang meneh, jangkep keloro saiki. Ngitungnya ya sak jangkepan mau. Jangkep pertama jongko pertama jangkep keloro. Ya baleni pitung, contohnya ini ya. Ya wis 12,5 tahun sak jangkep. Maka kita masuk jangkep keloro. Dilanjut no. 12,5 tahun nganti 17. 12,5 tahun nganti 15 tahun perkawinan. Iku pitunge padha karo 0 nganti 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun iku padha pitunge 2,5 nganti 5 tahun. Terus nganti sak jujurane jenengan suwene pirang tahun.
Lah kuwi anggere sak putaran kok sak jangkep, rong jangkep. Mengko ono jangkep pertama, jangkep keloro, jangkep telu. Mula niku nyarat itu perjangkep. Ya pasti kan perjangkep. Kenapa? Karena perubahan itu tiap jangkep. Inilah mengapa panjenengan itu sering merasa wis nikah suwe iku merasa ini. Kita wis tahu lakoni koyo ngene ya nggih. Karena mekaten karena jenengan jajane hanya mengulang. Baleni puteran rodo cokro panggilian muter terus baleni. Tapi karena ruang, waktu, dimensi, situasi dan kondisi yang berbeda, jangan kita ora sadar baleni. Oke, itu gambaran untuk laku perkawinan Senin Pahing dan Rebu Wage. Ya, saya jelaskan. Pitung dijabarkan bukan untuk nakut-nakuti jenengan ya, tapi pitung itu jabarkan supaya jenengan tahu. Ya jenengan tahu, jenengan bisa waspada. Iso setiti, lan hati-hati. Ya nono masalah, syukur-syukur panjenengan bisa menyiasati. Makaten lho. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.